dan dikelola secara profesional oleh kita, ya, baik dari aspek objek, subjek atau predikat, terutama materi-materi dakwahnya nanti. Sebagai sarana dan prasarana dalam berdakwah, fikih dakwah harus dikemas dalam sebuah rangkaian keilmuan yang komprehensif. Jadi dari berbagai ilmu, ya, fikih dakwah itu termasuk ilmu nausorok semua. Karenanya fikih dakwah wajib dipelajari dan dihayati, dan juga tentu diamalkan bagi setiap orang yang akan berdakwah. Karena kita tadi ingin menjadi khair ummah, ya, khair ummah. Kuntum khair ummatin ukhrijat nas. Kamu itu menjadi umat terbaik. Jadi bukan umat terbaik dibandingkan dengan orang kafir, umat terbaik di antara sesama muslim. Jadi yang tidak dakwah tidak terbaik gitu. Ya, jadi kamu ini fakultas yang terbaik gitu, dari fakultas yang lain dan jurusan terbaik itu di FAI. Nah itu alasannya jelas. Kuntum khair ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Itu saya 104 surah Imran. Itu harus pede kita, ya. Sebagai sarana dalam berdakwah, ikut dakwah juga, okay, sebagai sumber ilmu sekarang. Sebagai sumber ilmu, ikut dakwah di dalam mengkajinya harus melibatkan disiplin ilmu lain agar dalam berdakwah tidak bersifat normatif, tetapi bersifat aplikatif, ya. Tidak hanya normatif, tapi bersifat aplikatif. Karena itu mata kuliah fikih dakwah sebagai sebuah keilmuan merupakan komponen dasar itu untuk berdakwah, di komponen dasar. Dan ya, apa namanya, di dalam perkuliahan ini, ya, teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis itu tentu harus mendapat perhatian serius, terutama juga pendapat para ulama cendekiawan di bidang dakwah, ya. Itu adalah kaitannya dengan fikih dakwah, baik itu tadi penawaran ide-ide klasik atau penawaran ide kontemporer kekinian. Nanti ada teks-teks dakwah zaman masa lalu, teks-teks dakwah zaman kekinian. Metodenya juga tentu akan berbeda, ya. Ada metode jadul, ada metode zaman now. Ini juga sangat berkait di dalam ilmu fikih dakwah. Jadi dalam pelaksanaannya fikih dakwah tidak hanya membicarakan gagasan-gagasan yang lepas dari konteks ilmu dakwah, bukan hanya itu, tetapi harus diaplikasikan secara real dan nyata ketika berdakwah, baik tadi dengan dakwah bilisan, verbal atau ceramah, pidato, atau dakwah bil kolam, tulisan, apalagi kita sekarang dihadapkan dengan IT, ya. Apalagi pada era sekarang ini, perkembangan digital saat ini sudah semakin pesat. IT telah menjadi ikon penting dalam berdakwah, ya, medsos. Jadi dari aspek teori sekarang, dari aspek teori, fikih dakwah menjadi sumber aspirasi dan inspirasi untuk berdakwah, gitu ya. Dan sekaligus juga untuk mengembangkan kemampuan para akademisi sesuai dengan tujuan seorang mahasiswa, apalagi kita sebagai calon dai, ya. Nah, ini ikut dakwah memang sangat dibutuhkan sebagai calon dai, apalagi mahasiswa sekarang ini suatu capable, ya, di dalam intelektual dan juga capable dalam ekosentris, sangat kokoh dan kuat insya Allah. Namun teorisasi dalam fikih dakwah, ya, dan Al-Qur'ani dalam prakteknya itu diperlukan keseriusan, sungguhan, apalagi kita dihadapkan dengan musuh-musuh Islam yang akan menggeser, menghancurkan nilai-nilai keislaman, ya. Lebih khusus bagi para mahasiswa yang mencita-citakan tegaknya khilafah di negeri ini, ya. Saya akan ilustrasi bahwa kalian jangan lengah sekarang ini karena KPI sangat diharapkan untuk menjawab situasi dengan adanya liberal, ya. Ini
kalian harus tahu bahwa adanya liberal ini yang selama ini kita pawali wajah syatrul masjidil haram, kita sedang diarahkan kepada Karbala kena dengan ayat Syiah. Ya. Kita diharapkan dengan berbagai persoalan kenabian kena ada Ahmadiyah. Ini perlu diingat. Kita tidak boleh lengah. Negara kita tidak sedang baik-baik saja. Negara kita sedang ada yang menggerogoti, di mana ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Gitu. Ini justru Piku Dakwah di sini berperan untuk kalian semester 6 ini sudah harus semakin memantapkan peran fungsinya. Ya, apalagi yang dihadapkan kita, misalnya tentang Islam Nusantara. Nah, ini akan berhadapan dengan keyakinan kita, inna dina indal Islam. Jadi nanti ya, dengan Islam Nusantara, kalau sekarang kita ke pernikahan yang Janur melengkung ada calon perempuan laki perempuan, tapi nanti kamu begitu datang tempat Janur, di situ pengantinnya laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, itu ini nggak lama lagi akan terjadi seperti itu. Berat kalian ya. Itu dari berbagai sosial sekarang ini dakwah atau Piku Dakwah sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang begitu pelik. Saya akan sedikit mengilustrasi ya, disebut testing water atau tes riak. Jadi kita kenalkan air beriak tanpa kadar. Dalam konteks lain bahwa ada teori konspirasi yang kita tahu, teori konspirasi itu kan dalam surat Al-A'raf ayat 202 atau 201-202 ya. Teori konspirasi itu ada wa ikhwanhum yamutunahum fil ghayyi tsumma yaksirun. Catat sama kalian, teman-teman setan, orang kafir, orang munafik, orang fasik yang pendukung Islam Nusantara itu orang fasik semua ya. Itu yamutunahum fil ghayyi, teman setan itu ya orang kafir tadi, fasik, munafik, pendukung Nusantara itu membantu setan di dalam menyesatkan umat. Tsumma yaksirun. Kemudian memang mereka tidak henti-hentinya seperti emaknya. Setan tidak pernah berhenti dari menggoda manusia. Demikian pula pendukung Islam Nusantara. Itu akan terus menerus. Menurut surah Al-A'raf ayat 202. Ingat, 202. Beda dengan 201. Kalau 201 surah Al-A'raf itu tanda orang mutakin. Ya, kebetulan kemarin ada 01, 02. Jadi 02 itu sebetulnya orang munafik semua. Fasik. Surat Al-A'raf ayat 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Jadi ada ikhwanuhum, teman setan, ya, yamuddunahum membantu setan dalam kesesatan, sehingga mereka tidak memang setan tidak pernah berhenti. Sama pembantu juga, pembantu setan, teman-teman setan. Bukan ada setan, ada teman setan. Setan ada jin dan nas, ya kan? Menganggap ada minal jinnati wan nas. Makanya ada istilah masa syaitan. Masa syaitan. Karena di Qur'annya surat Al-21 walladzina taqu idza mas syaitan ta'ifun min syaitan. Ta'ifun min syaitan. Godaan setan. Bayangan-bayangan hampa setan. Ta'ifun tadakaru, kalau orang 01 orang mutakin itu ingat Allah karena ada adab sehingga dia tidak berani melaksanakan larangan Allah. Dan ada ingat sawab, ada pahala. Ya, sehingga dia meskipun berat seperti kondisi sekarang, ya dia siap berjuang berjihad. Karena ada pahala jihad. Ya, itu tanda karun di situ, ingat pahala, ada jihad dan ingat siksa, sehingga harus meninggalkan konspirasi-konspirasi itu. Kalian kenal tentang teori konspirasi Pemansari ya, Pemansari. Itu adalah teori jahat dari Yahudi. Sekarang terus berlanjut. Itu di barat, timur, sama Pemansari itu. Karena
ayat 177, ayat 1 antuaru kibal masih ulama, kita tidak benar menghadapkan kepada ini. Cuman aman billah, kita harus beriman pada Allah. Ini tambahannya dari kenapa kita harus belajar fikih dakwah. Kita dihadapkan dengan kondisi yang sangat prihatin. Coba saya akan memberikan ilustrasi, benar gak pemahaman kalian ini? Sama gak dengan saya? Ya, misalnya nih, dengerin, yang korupsi paling banyak partai mana? Kamu tahu partai mana yang banyak korupsi di Indonesia? Nah, siapa yang bisa jawab? Ayo. PDIP yang mau merubah Pancasila dari Pancasila jadi Trisila, siapa? Yang di Trisila jadi Ekasila, siapa? PDIP. Jawab, ya kan? PDIP. Kemudian yang ada orang-orang yang cari orang yang dicari itu apa? DPO, daftar pencari orang. Jika Siu Yusuf apa itu? Siapa? Kalian siapa? Itu yang banyak korupsi dari PDIP, ya kan? Yang ingin mengganti Pancasila PDIP, yang punya presiden siapa partainya? Ya, yang udah putus partai PDIP. Tapi yang aneh kok dibubarkan HPI dengan FPI? Kenapa? Ini harus ada tes akal sehat ini. Bagi orang-orang yang sehat, kok ngerti gitu. Kalau di mahasiswa itu sehat atau tidak sehat? Makanya di Quran surah Al-Baqarah itu tadi, yang mudah pilgoyi itu ternyata menurut Ibnu Katsir, yang muddu itu al-muddu itu aziyadah, bertambah, tazinuhum fitugyan, kata Ibnu Katsir, bertambah dia jahat dasarnya, bertambah pil jahli wasafi, bertambah dia bodohnya, jadi murokab, bodohnya sunnah, dan murokab, tambah terus bodoh-bodoh sampai sendolero. Itu memang begitu Quran. Akibat tadi dia bukan jadi teman setan lagi. Makanya di dalam tafsir lain itu sama dengan dia sudah menjadi setan. Coba di ayat lain kan wala uqiyanu menas ajma'in. Saya kata setan, kami akan menggoda semua manusia ila ibadah kamu hasil. Ternyata menurut surah Al-A'raf ayat 22 itu tafsirnya menurut Samarqandi, ketika orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik itu melakukan kejahatan, itu saya membiarkan mereka melakukan kejahatan, setan membiarkan, tepuk tangan mereka itu demi kita. Jadi menurut saya memang ya tafsir saya dalam tafsir Al-Baqarah 2, sekarang ini bukan teman setan, sudah jadi setan mereka itu. Bahkan dalam orang Sunda bilang kasetanan. Sudah seperti itu Quran. Ini tugas dakwah ini, ya, tugas dakwah. Saya baca hadisnya. Idza adawat ummati ala dunia, apabila umatku sudah membanggakan dunia. Dunia itu kan tahta wanita, jabatan lah. Wa tarakat al-amru bil ma'ruf wa nahy munkar. Dan umatku sudah tidak amar ma'ruf nahi munkar. Itu ada dua sanksinya. Satu, nuziat minhu haibat Islam. Islam tidak hebat lagi, umatnya akan rusak. Islam dilecehkan, umatnya dibunuh. Sekarang yang dua, wa hurimat alaihim barakatul wahyi, bakal dihalangi keberkahan wahyu. Para hafid banyak, para ulama banyak, tapi tidak berkah. Kenapa? Dua sebabnya. Satu, banggakan dunia, membanggakan harta, membanggakan jabatan. Kedua, meninggalkan amal munkar. Tidak belajar dakwah mereka, tidak belajar fikih dakwah. Coba kalau belajar ke WIKA fikih dakwah, mungkin mereka. Nah, makanya ini WIKA ini, KPI ini bisa menjawab tentang barakatul wahyi, berkah Al-Quran. Dan yang kedua, bakal hebat itu Islam. Jaya Islam, umatnya bakal berjaya. Ya, ini saya kira urgensitas tentang tadi kewajiban kita belajar dakwah, ya. Jadi tambahan dari apa yang sudah sering saya sampaikan. Kita lanjutkan dari buku silabusnya. Dari aspek teori tadi udah ya,
Sekarang alasan apa? Karena itu usaha lembaga pendidikan Islam seperti program studi komunikasi penyaringan ini di program agama Islam ini menjadi satu kewajiban khusus, ya, kewajiban khusus terutama bagi mahasiswanya. Kalau sekarang para mahasiswanya sudah tidak mewajibkan secara khusus siapa? Gitu. Jadi mata kuliah Fiqh Dakwah ini tidak hanya terbatas kepada teori dan kerangka pembentukan mahasiswa calon dai yang ansih, tidak. Tapi mereka para calon dai seperti kalian ini wajib diharapkan kepada kepribadian manusia yang mampu mensinergikan antara teori dan praktek, sehingga nanti akan menghasilkan perilaku dai yang terpuji di belakang kalimah dan berwawasan keilmuan, bukan wawasan kebangsaan, wawasan keilmuan rahmatan lil alamin. Bukan wawasan kebangsaan, bangsaan hanya bangsa Indonesia. Kita tidak. Rahmatan lil alamin. Ya. Dan itu wajib diarahkan kita dan diharapkan oleh saya sebagai dosen pengampu untuk kamu mampu menjawab persoalan dunia ini. Untuk apa? Itu menjadikan kehidupan yang berkeadilan dan adil yang berkehidupan, tentram, aman, damai, sejahtera selama dunia akhirat. Karena lembaga pendidikan seperti WIKA ini dituntut memberikan kontribusi untuk menyampaikan pesan moral atau substansi dari Fiqh Dakwah, baik secara teori filosofis atau mungkin secara teori antropologis, ya, teori filosofis, teori antropologis, dan teori sosiologis, ya, termasuk nanti teori sosiologi politik. Jadi surat Furqan 74 tugas kamu, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami pemimpin, yang imama lil muttaqin, pemimpin untuk membawa manusia takwa, jangan membawa amarah murka. Ya, saya kira nanti bisa dibaca ya, itu tambahannya tadi di dalam silabus yang sudah dibagikan. Saya sengaja ngebut ini, ya, begitu diberi tugas saya. Buatnya ini Fiqh Dakwah ini mata pelajaran baru bagi saya. Ngajarnya, kalau belajarnya saya sudah lama. Biasanya saya ngajar metodologi dakwah, tapi kemarin saya usul sebetulnya metodologi itu kan sebagian dari Fiqh Dakwah. Harusnya Fiqh Dakwah di semester 2. Kenapa di semester 6? Seperti balik ini. Orang yang sudah makan sudah selesai, cuci tangannya baru datang. Kalau tadi sudah mau makan, lauk pauknya sudah ada, nasinya baru datang. Dan nasi dulu gitu. Jadi Fiqh Dakwah itu harus lebih dulu. So, saya ngajar Fiqh Dakwah, metode dakwah sudah lama, metode dakwah praktis di KPI ini. Tapi baru tahun ini saya kasih Fiqh Dakwah. Makanya saya buatkan dengan ide-ide saya dulu waktu zaman di kuliah. Ya. Jelas saya memang kuliah di dakwah S1. Jadi kalau membuat Fiqh Dakwah ya sudah ada di otak saya gitu. Dan karena dulu beda dengan sekarang mahasiswanya. Kalau dulu mahasiswanya dihafal. Ya kalau sekarang kan ada yang hafal, ada yang belum, ada yang enggak. Yang bukan mahasiswa sekarang kan mau ada 3, ada yang memang cari keilmuan, ada yang cari ya ijazah, bahkan mungkin ada yang cari jodoh kan. Mungkin mau mana itu. Ya buang-buang aja ya. Jadi kalau serius, jadi kalau dulu zaman saya itu sosiologi dakwah itu pelajari. Nah, lihat oleh kamu kurikulumnya sekarang. Sambil buka HP-nya ya. Udah di HP ada ya? Udah sambil dibuka HP-nya? Karena nggak ditampilkan sini sengaja. Saya ingin lihat wajah-wajah yang sudah 3 tahun lalu. Saya lupa lagi wajah kamu. Ya, Abdul Aziz pada dulu. Ya, sekarang kebiasaannya tambah tua, tambah ganteng kamu. Aziz, komtinya. Alhamdulillah, Pak. Iya. Selalu semangat, Aziz. Kondisikan anak-anak. Saya tetap semangat, sudah usia saya 65 sekarang. Baik waktu ngajar masih 63. Ya, baik itu 3 tahun lalu saya.
64, dia 63. Baik, lihat kurikulumnya. Kurikulum sebut kurikulum ini pokok bahasa. Kurikulum ingat adalah manhaj, ya. Kurikulum atau manhaj, jalan untuk sampai ke tujuan atau jalan cepat untuk sampai ke tujuan. Jadi sampai cepat lambatnya ke tujuan kamu seorang dai profesional ya tergantung buat kurikulumnya. Kalau kurikulumnya bagus ya bagus. Jangan sampai kok sekarang peta pendidikan dari tahun 2020 sampai 2035 kok nggak ada agama. Gimana sih Nadine? Ya, saya bilang Nadine lupa atau nggak tahu atau anti Islam. Pertanyaan saya kemarin kirim soal ke sana. Karena peta pendidikan sekarang ini mewujudkan masyarakat yang berpendidikan seumur hidup, tujuannya untuk akhlakul karimah dengan modal yaitu kebudayaan dan Pancasila. Kan lucu, kok akhlakul karimah tapi landasannya Pancasila dan kebudayaan. Yang namanya akhlakul karimah itu kan ihsan. Ihsan itu harus dari din. Agama itu kan 3, iman, Islam, ihsan. 12. Iman 6, Islam 5, ihsan 1. Jadi kalau tidak pakai agama ya celaka 12. Nah, ini nanti ini bodoh atau memang pura-pura bodoh anti Islam atau memang dia disetir ya kan. Ya ada satu tukang ojek ya susah. Tukang ojek nggak susah, ngomongnya salah. Harusnya dari KPI yang jadi menteri agamanya, menteri pendidikannya ya. Nanti saya doakan lah. Jangan kok mencetak manusia yang akhlakul karimah tapi dengan landasan kebudayaan. Itu terus ya siapa yang kebudayaan? Ketuhanan yang berkebudayaan siapa? Itu kan pakai PDIP itu. Komunis itu ya. Jadi nampak sekarang misalnya kamu kebetulan nggak aliansi ke sana. Itu komunis menurut saya. Si Yakut lebih jahat lagi, dia liberal. Ya, nanti saya bilang itu nanti Yakut itu mengarahkan kamu nanti usolli fardhu dzuri arba rakaat musal bila bukan kiblat bukan musal kalbara. Karbala nanti kamu Nurul kalimat. Kalimat itu Kamilah. Kamalia ya. Ada Novia di sini, ada Widya, ada Akila, ada Dapa, ada Iqbal, siapa lagi? Fauzan. Kamu dihadapkan ke Karbala nanti dengan si Yakut ini. Nanti kamu itu. Ya, saya suka nyalain begitu. Dia mah yang senang soal aja ngaji di masjid dibubarin, tapi ya tambah gelonya. Kenapa? Tuh orang-orang yang sedang di gereja dijaga kan itu menteri agama kamu tuh, menteri agamanya si Muhammad Fauzan tuh sama Abdul Aziz jadi ya ingat tak kamu dah ada Palha di sini tapi nggak nampak mukanya nih, ada Mamdu nggak nampak juga mukanya, tolong menampakkan mukanya semua. Nur Sera ya, ada Umimah, semua tampakkan mukanya ya gitu. Kalau saya sengaja agak ditumpukan mukanya karena saking dikenalnya foto saya udah itu aja lah foto. Lebih ganteng fotonya daripada orang. Enggak, lebih ganteng orangnya dia fotonya. Baik, kita lihat. Kurikulumnya apa? Supaya cepat kamu itu di dalam Biku Dakwah. Pertama, ini ada 15 pertemuan sejarah dakwah atau sejak Biku Dakwah. Ini harus dibahas nih. Sebenarnya 13 nih. 13 pertemuan kita ngambil yang minimal. Kemudian ada makna dan epistemologi dakwah atau Biku Dakwah. Yang ketiga ada ruang lingkup dakwah. Keempat visi misi dakwah. Kelima tujuan dakwah. Keenam materi dakwah substansinya. Ketujuh target dakwah. Ya. Dibedakan tujuan dan targetnya ada bedanya. Ke-8 kita UTS nanti. Kemudian ke-9 ada tipologi metode. Tipe metode yang bilati hasan, ada mau itu hasanah, ada hikmah, ada wajah di bilati hasan. Ini nanti dibahas. Ya. Kemudian ada 10 lembaga dakwah, ancaman jika tidak ada kaderisasi dai. Ke-11 objek dakwah atau potensi mad'u. Ke-12 subjek dakwah, bagaimana kriteria akhlak seorang dai. Ke-13 evaluasi dakwah, dan ke-14 problematika dakwah dan solusinya. Kemudian pertemuan ke-15 kita UAS. Ya. Adapun tujuan kurikulumnya, ini saya perlu baca ini. Secara umum
tujuan dari perkuliahan, mahasiswa memiliki ilmu yang mendalam tentang fikih dakwah sebagai pedoman dasar dakwah untuk menjawab problematika umat ijabah dan umat dakwah. Ini secara umum. Ada 3. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami, menjabarkan dan mengamalkan ilmu dakwah yang berkaitan tentu dengan komunikasi penyiaran Islam. Dan yang ketiga, mahasiswa mengembangkan dan menjelaskan makna fikih dakwah yang berkaitan dengan komunikasi penyiaran Islam secara global gitu ya. Kemudian secara khusus nih, ada 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan makna fikih dakwah dalam ruang lingkupnya yang benar, sehingga mampu berdakwah secara profesional. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menguasai term-term fikih dakwah yang berkaitan dengan dakwah, sehingga menjadi unggul dalam berdakwah. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menjadi seorang dai profesional, baik dengan lisan maupun lisan. Apalagi sekarang kamu dihadapkan dengan audiovisual. Audiovisual itu harus profesional, ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menguasai serta mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan IT yang sekarang semakin pesat. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu mengambil manfaat dari mata kuliah fikih dakwah agar dapat bersaing dengan bangsa dan agama lain sehingga unggul dalam berdakwah. Terutama tahun 2025 itu kan sebentar lagi. 3 tahun lagi kamu dituntut unggul dalam berdakwah. Visi misi Wika kan begitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, terakhir, mahasiswa mampu berdakwah dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat global. Itu untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil makmur, sejahtera, bahagia dunia akhirat. Ini tujuan dari perkuliahan kita. Saya sengaja tidak membuat RPS. Ya, RPS itu hanya teknis saja. Ya, silakan nanti. Dan anehnya, ketika para dosen membuat RPS, ketika saya tanya kurikulumnya nggak jelas, silabusnya nggak tahu. Gimana sih, Bang? RPS itu harus dari silabus dan kurikulum dulu, baru teknis RPS itu. Teknisnya main bola, tapi ibunya tidak tahu, akhirnya nyepak kepala orang, kan tidak benar. Ya. Saya dengan dosen-dosen suka nyinggung aja, kok kamu bikin RPS ditanya kurikulum, masa nggak bisa? Ya, kemana kamu? RPS kan rencana per semester, itu ngatur 14 pertemuan, lalu untuk apa? Ya bukan salah, cuma kurang benar. Ya, harusnya kurikulumnya dulu jelas. Baik, itu untuk metode kuliahnya saya kira udah ditafsir dan disama ya. Jadi ada diskusi dan tanya jawab, ada penugasan. Ada diskusi mahasiswa sama mahasiswa, ya silahkan. Ada diskusi mahasiswa sama dosen dakwah bisa. Sekarang Pak Yusuf sudah meninggal dunia, dengan yang ada masih ya banyak lah yang baru-baru. Tapi yang profesional yang seusia saya setaraf saya sedikit. Ya sekarang baru-baru banyak. Ya, anak buah saya semua, Pak Awang, siapa itu Pak Ahmadi semua, Pak Sastra. Ya, udah senior mereka sekarang. Tapi dulu saya yang ngajar awalnya. Jadi kalau pasar hebat, saya harus lebih hebat. Itu harus begitu. Tapi tidak otomatis ya. Jadi kalian silakan diskusi sama Pak Sastra, sama siapa yang menguasai tentang dakwah. Ada diskusi sama dosen yang bersangkutan nanti. Ya kita metode sekarang kan dilakukan dengan cara diskusi atau memaparkan hasil pertemuan. Kemudian ada penugasan, tentu ada tutur, turi, tukel, udah dibahas kemarin, ya. Turi tugas mandiri, yaitu membuat resume dan 2 halaman nanti untuk diskusi. Dan kemudian tutur, tugas struktur, yaitu dibuat 7 halaman atau 9 sesuai dengan data yang ada. Jadi caranya seperti kita membuat tafsir. Ada tugas tukel, itu artinya kelompok nanti dibagi A, B, C, ya, tapi masing-masing orang punya judul. Ya, bukan kelompok satu judul dikeroyok 5 orang. Tidak. Kita tetap 1 orang 1 judul. Kelompok itu untuk memudahkan diskusi saja. Ya, sekarang uraian pokoknya. Uraian pokok bahasan. Tadi ada pokok yang 13, sekarang diuraikan. Ya.
Dari sejarah dakwah itu ada sejarah dakwah para nabi, sejak Nabi Adam. Tolong ini nanti siapa yang membahas, karena ini akan dibagi sama kita. Sengaja di awal kuliah ini kita membagi pokok-pokok bahasan. Ya, jadi nanti dari yang 13 semua masih kita 26 ya. 26. 26 atau lebih? Oh, Najis. Teman kita ada berapa semuanya, Jis? Ada 26 Pak Kiai. Ya, 26 berarti nanti yang 13 ditambah 13 lagi dari yang dan urean ya. Silakan dipilih. Ini saya bikin ada 29. Ya, khawatir ada tetap kelas gemuk. Saya antisipasinya kelas gemuk. Baik. Jadi urean pokok bahasannya ada sejarah para nabi, sejarah dakwah para nabi zaman Nabi saja Nabi Adam, ada sejarah dakwah masa Nabi Muhammad SAW, ada sejarah dakwah zaman Khulafaur Rasyidin, ada sejarah dakwah masa tabi'in, sejarah dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Kalau diringkas mungkin tadi sejarah para nabi sama zaman Nabi 2, kemudian langsung saja misalnya sejarah Islam, dakwah masuknya ke sejarah dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kalau mau diringkas ya. Kemudian sejarah dakwah masa penjajahan di Indonesia seperti apa. Kemudian hukum berdakwah, ya tadi sedikit sudah, jadi kita lebih tekankan lagi. Sosiologi dakwah, lembaga dakwah 10. Pembiayaan dakwah, biaya dari mana saja, bagaimana caranya, cara dana. Politik dan administrasi dakwah. Jadi ini kaitan sama dengan manajemen gitu ya, manajemen dakwah. Jadi di Piku dakwah ini sebenarnya semua yang dipelajari bagian-bagiannya kan ada manajemen dakwah, ada metode dakwah, ada praktik dakwah nanti. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini di sini secara global dibahas. Ada psikologi dakwah, ada filsafat dakwah, ada dakwah fardiyah profesional, ada dakwah jamiah kolektif. Kalau dakwah kolektif misalnya seperti Dewan Dakwah Islam misalnya DDI atau NU atau Muhammadiyah, itu dakwah kolektif namanya, ormas. Kalau dakwah fardiyah seperti MZ, Jepri, siapa lagi? Ya, yang tidak punya lembaga lah. Ya. Itu coba lihat nanti dalam Piku dakwah Yusuf Qaradawi. Ya, Piku dakwah Yusuf Qaradawi. Nanti kalian semua harus punya Piku dakwah. Ya, saya ada referensinya di sini untuk lihat. Kemudian ada dakwah yang santun, efektif dan praktik. Dakwah santun seperti apa? Tapi jangan dakwah santun seperti dikehendaki oleh Islam Nusantara, ya. Rahmatan amin, dan kalau yang tidak rahmatan amin katanya itu radikalisme atau itu pemahaman yang salah. Saya inginkan radikal itu kan dari asal. Jadi orang yang selalu kembali ke asal, itu radikal memang. Kan kita berfilosofi dan beralasan kepada sebuah hadis Nabi, ya. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bimalan tadilu abada. Itu radikal di situ. Quran hadis. Dan tidak akan sesat, lurus. Makanya ulama-ulama lurus oleh kelompok munafikin dan fasikin disebut radikalisme. Ya, ada ya. Kalau tidak ada radikalisme, nggak ada Nabi Musa. Menurut Fir'aun kan radikal Nabi Musa. Kalau tidak ada radikalisme, nggak ada Nabi Muhammad SAW. Kan menurut Abu Jahal, Nabi Muhammad itu radikalisme. Habib Rizik menurut Abu Janda radikalisme. Ya, Abu juga, Abu beda ya. Jadi orang-orang yang fasik tadi itu menganggap orang lurus, orang yang kembali ke asal Quran hadis itu radikal. Memang asalnya radikal begitu. Bahasa Arab asliyah itu radikal. Radikal itu kalau di kampus sebenarnya profesional. Jadi profesor itu radikal menurut orang-orang gil itu. Profesor itu radikal, kan dia profesional. Radikal itu ahliyah, asliyah, profesional ahliyah itu. Jadi profesor yang mengambil Quran hadis atau Islam yang lurus, Siratal Mustaqim itu radikal. Menurut mereka teroris menurut mereka yang ya kita harus ada pedomannya, itu Siratal Mustaqim. Itu
Siratal mustaqim siapa? Alladzina an'amta alaihim, yaitu nabi, sidikin, syuhada, sholihin. Jadi menurut para orang fasikin, munafikin, kafirin, sholihin, nabiyin, syuhada, sholihin itu radikal. Gitu. Jadi kamu jangan tersinggung disebut radikal. Ya memang saya radikal. Tapi ya kalau menurut kamu radikal salah, ya silakan saja penilaiannya karena memang beda pandang, ya. Itu nanti dibahas siapa yang membahas tentang itu. Ada dakwah yang tegas tapi bijak, ya. Silakan. Ada dakwah yang rahmat alamin, harus digabung. Etos kerja seorang dai yang bertanggung jawab. Kemudian dakwah melalui medsos yang sekarang sedang dikembangkan, dakwah di jalan lurus, kemudian 21 lembaga kaderisasi dai, kemudian 22 ini yang harus tekankan nih, siapa yang ambil makna amar ma'ruf nahi munkar seperti apa, ya. Kemudian dakwah tanpa kekerasan, ke-24 menyikapi potensi mad'u atau audiens objek dakwah bagaimana. Jadi nanti yang nomor 24 itu ada orang kafir, ya, ada orang muslim, ada fasik, munafik. Bagaimana kita menyikapinya? Itu tentu kan kita harus berorientasi kepada maslahat Quran. Kemudian 25 dakwah di pedesaan dan di perkotaan. Bagaimana kamu dakwah ke orang Baduy? Nah itu harus dibahas. Bagaimana dakwah ke istana? Jadi kamu harus bisa dakwah ke istana, bisa dakwah ke yang pakai koteka, itu seperti apa? Silakan. Widya nanti bisa ngambil atau Akilah, silakan. Nurul Karina, Julfikar, ya. Silakan. Pokoknya kamu milih yang kira-kira kamu nanti kalau sudah lulus bisa dakwah ke Baduy dan bisa dakwah ke istana, silakan. Kalau mau itu. Jangan dakwahnya hanya dakwah kepada suami atau suami kepada istri, itu juga wajib. Ya. Bagaimana tuh bisa seperti siapa yang di Papua itu? Ya. Ya, dakwah kan tidak hanya ceramah. Orang semua dibawa ke kali, dipandiin, di sabunan. Ya, itu dakwah juga. Karena perlu kamu juga bisa menyunat. Dakwah, disunat orang. Ya kalau dakwah menyunat orang usia 4 tahun kan masih muda. Tapi kalau sudah 70 tahun, menyunatnya gimana? Itu dakwah. Jadi ada caranya. Itu tadi di pedesaan, di perkotaan. Kemudian dakwah dengan suku terasing. Sampai gabung. Cara menyampaikan kebenaran dalam menghadapi penguasa zalim, bagaimana? Ya, silakan dicari alasan-alasannya. Ini harus dibagi. Kemudian tantangan dakwah kini, esok, dan mendatang. Tantangan seperti apa? Yang terakhirnya 29 dakwah dan indikasi kebangkitan Islam. Jadi tolong ada yang mengambil yang kira-kira bisa memberi warna dan makna kepada teman-teman dan kepada masyarakat. Dari jumlah judul yang 29, ya dipilih. Yang saya sih inginnya ke aplikatif aja gitu. Kan tinggal ada, kalau teori-teorinya mungkin nanti ya terlalu banyak ya. Tadi yang misalnya indikasi kebangkitan Islam, dakwah, tantangan dakwah kini, esok, dan mendatang, itu kan penting, ya. Dakwah ke daerah terasing, dakwah ke kampung sampai ke istana. Ini dakwah melalui medsos. Coba dipilih dari yang 13 dari pokok bahasan, ada 13 lagi dari yang 29 ini, ya. Nah, referensinya ya di situ ada, kalau pikul dakwah khusus ada Abdul Karim Zaidan, dasar-dasar ilmu dakwah. Ada dakwah pikul dakwah Muhammad Nasir. Ini semua dari perpustakaan. Kalau nggak salah, kalau kurang nanti bisa pinjam ke saya tapi kembalikan buku-bukunya. Ada Dustur Dakwah, ya, Bimya Mansur Quran. Ada juga Tohya Yahya Ilmu Dakwah. Ada juga Sayyid Kutub Pikul Dakwah. Ya. Pikul Dakwah Sayyid Kutub. Ada itu Problematika Dakwah Dr. Akib Suminto. Itu saya banyak belajar dari dia. Akib Suminto almarhum sekarang. Dari buku-bukunya. Dan juga ada Pikul Dakwah Yusuf Kardawi. Ini yang Pikul Dakwah ada 6 atau 7. Yang lainnya semua untuk bahasan tambahan. Ya.
referensi yang dibutuhkan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman saya yang ada aja di rumah supaya kamu tidak kesulitan. Dan semua sudah ada di internet. Buku-bukunya ada di internet, semua tinggal dipijit-pijit saja. Awas jangan salah pijit. Ya. Kalau salah pijit sekarang ini bisa maksiat dan taat itu satu pijit aja bisa lain gitu ya. Jadi saya titip tentang perkembangan kita sekarang IT yang begitu pesat. Dan ini surah Hadid ayat berapa? 20. Wajan hadidah fi ba'sun syadid. Nah, ini alasannya IT. Kami telah menurunkan alat besi, logam, dan platinum, emas, perak ini sebagai alat untuk komunikasi, publikasi, transaksi yang jangan ITE, ya, ITE itu dari hadid semua. Tapi ba'sun syadid ada dampak yang besar memang. Tapi ada manafi linnas. Nah, kita insya Allah manafi. Itu saja dulu. Nanti bisa dilihat ketentuan penulisannya di G itu sama dengan ketika kemarin kalian menulis tafsir ya, udah tidak begitu jauh lah metodenya, sama, cuma diganti judulnya saja. Ya, untuk saya mau tanya, ketika saya ngajar tafsir hadis itu belum pandemik ya, masih tatap muka kita di kampus ya. Jadi ada ABC, ya, ada teori ABC ya. Silakan. Ini di dalam penulisan tolong dibaca ya. Sampai nomor 9. Sama ketentuannya dengan yang tafsir hadis. Yang perlu ditekankan di sini ada nomor 4 sama penting. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 9. Yang paling penting ya, jangan dibaca. Adapun daftar riwayat duduk, pernah dulu bacanya udah dah. Dapat riwayat saya gitu. Kalau melihat di sini 56 sekarang sudah tahun 2021, jadi 65 tahun usianya sekarang. Ini kayak tulis masih banyak belum yang mas kan, ada 3 lagi ya. Baik, itu saja dulu. Silakan ada yang mau bertanya atau menambah dari komti, karena pertemuan pertama ini kita sebenarnya hanya membahas tentang kurikulum, belum ke substansi. Nanti insya Allah setelah dibagikan seperti janji semula, nanti saya akan bahas sedikit-sedikit. Kalau dibahas semua oleh saya, nanti kan tidak ada tugasnya mahasiswa. Jadi saya membuat judul, silakan dibagi, lalu aksi semua merefleksikan dalam sebuah tulisan yang kesi-kesi itu, judulnya, pokok-pokok bahasanya. Ya, yang penting sekarang setiap judul setelah selesai ini kamu harus membagi. Nanti mungkin saya istirahat dulu. Silakan dibagi oleh Aziz, atau mau lepas dengan saya silahkan. Minggu depan diserahkan judulnya masing-masing. Tetapi sudah ada semacam bahan ya, untuk tidak blank banget kamu ya. Setelah dijawab saya sedikit-sedikit nanti ya, saya akan menjelaskan yang belum jelas. Kalau ternyata kamu ngambil yang sudah jelas, mungkin dibalik nanti ya, kamu bisa menjelaskan sebelum presentasi. Nanti kalau presentasi kita ada waktunya. Setelah makalah kumpul semua, baru kita presentasi. Mungkin 2-3 kali sampai 4 kali pertemuan belum bisa presentasi. Ya, silakan kopinya, Blajis. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, mungkin tentang materi yang akan diambil, atau adakah materi-materi yang memang wajib untuk diambil? Mungkin ada. Kalau enggak, saya ingin bertanya Pak Kiai, boleh? Ya, silakan. Itu kan kita ada di kurikulum itu tertera
sampai itu kan jadwal perkuliahan kita pakai dari kurikulum itu dari 1 sampai 15 sampai UAS itu kan ada materi pakai materi itu yang 13 itu wajib diambil atau memang nggak apa-apa terlewati gitu pakai. Nanti kita itu, silakan. Ya terus ya. Terus nanti kan kita ada 26 orang, otomatis nanti ada yang 29 misalnya ada yang ngambil materi 13-nya nggak dari kurikulum, tapi ngambilnya dari yang satunya pakai yang 29 tadi. Gimana pakai? Jadi Mohon jawabannya. Jadi tidak semuanya saya uraikan ya dari yang 13 itu. Tidak semuanya saya uraikan. Jadi kalau yang tidak diuraikan diambil dari yang 13 gitu. Kalau yang diuraikan ambil dari uraiannya ya. Tapi tadi tentang sejarah kan kalau di nomor 13-nya tentang sejarah aja. Saya uraikan di situ ya. Berarti kan tidak harus diambil sejarah apa namanya nomor 1 di 13 itu. Maksud gitu. Jadi kalau yang tidak diuraikan, diambil dari yang 13. Kalau sudah diuraikan, jangan yang dari 13 kan sudah diuraikan, ambil dari uraiannya. Kan uraiannya ada yang 2 dan 3. Ya. Jadi nanti bisa dilihat sama kalian misalnya di 29 kan ada lembaga dakwah. Lembaga dakwah. Kalau di situ ada tuh lembaga dakwah ancaman jika tidak, itu kan tidak diuraikan gitu. Jadi yang 13 di nomor 13 itu di nomor 10. Sedangkan di nomor di uraiannya lembaga dakwah itu misalnya itu ya. Lembaga dakwah itu di nomor 9 gitu. Jadi tidak boleh diambil dua-duanya gitu. Paham ya semua ya? Jadi kalau yang diuraikan itu diambil dari uraiannya. Kalau yang tidak diuraikan ambil dari yang nomor 13-nya. Sampai lembaga dakwah kan itu tidak diuraikan, udah ngambil seorang satu. Yang satu. Jadi berarti kalau sudah diambil dari nomor 13 di apa? Nomor berapa tadi lembaga dakwah? Kalau kuliahnya nomor 9. Kalau di pokok bahasanya lembaga dakwah itu nomor yang ke-10 ya. Berarti diambil salah satunya. Ya, paham ya? Ya jangan dua-duanya, bisa gini. Fatimah ngambil dari nomor 10 di yang 13. Sedangkan misalnya Dapak ngambil yang nomor 13. Itu kan dia bentrok gitu. Paham ya Bu Haji ya? Jadi tolong dilihat saja. Jadi idealnya sih memang dari yang diuraikan itu, diuraikan. Tapi ada yang dari evaluasi dakwah misalnya di dalam pokok bahasan. Kalau evaluasi dakwah di dalam uraiannya ini banyak sebenarnya evaluasi dakwah itu, ya. Cara menyampaikan tantangan dakwah ini esok kembali itu kan evaluasi dakwah. Dakwah dan indikasi kebangkitan Islam itu kan evaluasi, masuk pada kelompok evaluasi. Ya. Dari pertanyaannya tadi sekali lagi di jawabannya, kalau yang tidak diuraikan ambil dari yang pokok bahasannya. Kalau yang diuraikan ambil dari uraiannya saja pokok bahasan tingkatkan. Tapi di sini ada yang pokok bahasannya nomor 10, di uraiannya nomor 13. Itu jangan dua-duanya gitu. Salah satunya aja. Paham ya? Oke, apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Apa kesulitannya dari judul itu? Sulit semua atau gampang semua? Nesya? Sesabila? Menurut saya? Ya Pak. Sulit semua atau gampang semua? Ya? Silakan. Saya kira nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang gampang. Soalnya ini tugas. Jadi formal kamu tetap harus mengerjakan apa yang ditugaskan oleh dosen, gitu ya. Formalnya. Toh nanti hasilnya dari apa yang kamu kerjakan ya tergantung kesungguhan untuk mengerjakan. Dan kita
hanya sebatas mengusahakan apa yang kita bisa. Silakan, ada lagi yang mau tambah? Saya tidak banyak memberi urgensi tadi tentang dakwah atau pikul dakwah, tapi secara global sudah saya jelaskan. Ya, sebenarnya di pembahasan nomor 28 itu yang harus tuntas. Ya, di 28 kalau yang ambil 28 itu, ya itu yang tuntas itu. Apa yang nomor 28 itu? Tantangan dakwah kini, besok dan mendatang. Nah, itu kamu harus paham betul tentang makna itu. Bagaimana? Dan yang nomor 29, itu lebih penting lagi, ya, dakwah dan indikasinya untuk perkembangan Islam. Seperti apa? Ada berapa tanda-tanda Islam itu mundur? Ada berapa tanda-tanda Islam itu maju? Itu harus jelas, ya, oleh pemakalan. Nanti kan bukunya banyak. Jadi saya menulis judul ini sebenarnya ada yang seperti problematika dakwah, itu kan Arthur Suminto. Dakwah Pardia, dakwah ini kan bukunya ada Pikul Dakwah Yusuf Qaradawi. Jadi sebetulnya dari sekian judul yang saya tulis ada yang bukunya ada lengkap gitu. Cuman lucu kok seorang mahasiswa nanti hanya meresume saja kan kurang bagus. Coba nanti ada ketentuan minimal untuk presentasi 3 buku. Ya. Halo? Masih dengar suara saya? Ini pada nutup semua nih. Minimal presentasi 3 buku. Dan untuk nanti makalah UAS 6 buku. Ya sama aja dengan aturan normalnya begitu. Minimal kalau bisa 10-20 silakan saja. Tapi ini saya ngambil batas minimal karena mahasiswa banyak juga mata kuliah dosen lain. Sehingga kalau misalnya kamu ngambil 3 buku, kesalahan kamu misalnya ngambil 10 mata kuliah, berarti sudah harus ada 30 buku ya, di rumah itu. Ketika nulis makalah itu minimal. Ya, bisa dipresentasikan. Ya. Seperti semula, kalau untuk judul ya tentu tadi bisa ngambil dari buku yang sudah ada. Nah ini soalnya kan bicara tentang pengadaan buku. Sebenarnya di zaman IT sekarang tidak ada kesulitan karena tinggal dipijat ke internet dan sudah muncul semua buku-buku. Jangan buku bahasa Indonesia, ada PDF-nya, ada buku-buku bahasa Arab saja itu sudah ada semua sekarang. Ya, yang sudah disampaikan Mas Buta Pangsi semua, Fathul Mu'in semua kerja sudah ada. Ya, sudah tinggal dipijit di Google. Jadi nggak ada kesulitan kalau tentang referensi. Hanya mungkin waktu tadi diatur aja. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini karena awal perkuliahan. Kita tetap minta minggu depan tepat waktu jam, karena asalnya sekarang kan jam 15.20, itu udah repot ya. Mungkin nanti kita mulai mungkin bisa jam 4:10 lah. Tolong tidak ada yang absen. Untuk mengakhiri ini hanya 20 yang hadir, berarti 6 orang lagi. Ya, harus objektif. Tolong nanti komti untuk mencatat siapa yang hadir, yang siapa tidak hadir ke setiap pertemuan. Ya, lagi tolong, dan bisa dikirim langsung ke saya setiap pertemuan dan bisa di PDF-kan nanti setelah mau UAS. Nah, kita kan mengambil mudahnya saja lah. Jadi kalau misalnya Abdul Aziz nanti mau mengirim daftar hadir di PDF-kan aja mudah lah. Supaya penting ada yang hadir pertemuan pertama berapa, kedua berapa, dan seterusnya. Ini kan untuk penilaian juga. Oke? Saya kira itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan ini dengan tadi ketentuan baca doa. Silakan nanti Aziz nanti yang menyuruh siapa yang baca doa. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Saya kira udah tidak ada Pak Kiai. Ya. Sekarang tinggal Aziz mengkondisikan untuk yang baca doa siapa. Saya ikut amin aja. Untuk yang baca doa ada Muhammad Ziyad. Muhammad Ziyad ada nggak? Muhammad Ziyad. Tolong Muhammad Ziyad kondisikan. Ya. Tolong pimpin doa.
untuk penutupan. Mari kita tutup. Tolong ditambahkan pokoknya. Ya, belajar ditambahkan gitu. Apa? Nah, sebelum baca doa, saya tolong, sebenarnya saya tolong, karena waktu kuliah ini kan sebentar. Tolong tidak ditutup ya. Semua menampakkan mukanya dan tidak boleh keluar masuk, baik hanya jauh, dekat, apalagi jauh. Kita harus aktif seperti kamu di kampus saja waktu offline. Kemudian yang kedua, saya harap juga situasinya kita tidak boleh kurang atau mengurangi dari pertemuan virtual. Meskipun kita tidak bertemu secara virtual, yang online ini tetap harus dianggap sama. Dan saya merasa malah ya lebih komunikatif lah ya. Kalau diisi semua itu insya Allah ya, tidak ada apa itu mana pilih nasi. Jadi saya mengharap semua aktif hadir yang 6 itu tadi. Kenapa alasannya? Seperti yang semula saya sampaikan, kalau izin harus ada surat dari atau pemberitahuan dari yang lain, ya, dari orang tua atau saudara kemana perginya. Kalau sakit harus ada surat dari dokter. Seperti kita offline aja, kita tatap muka biasa. Ya, itu harus dipakai. Tolong ambil dikondisikan supaya dari aspek apa itu formal kampusnya tidak terasa dikurangi, dari aspek substansi keilmuannya juga tidak mengurangi keberkahan ya. Kalau hanya asal-asalan kan khawatir nanti kita kan filosofi hidup kita kan ya tetap kemanfaatan, keberkahan itu kan yang diharap dari pertemuan ini ya. Baik, silakan dikondisikan. Muhammad Ziyad, langsung saja. Ya, silakan. Ya, mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.